Aku penasaran ada apa dengan Raja Baja. Aku akan mencari tahu. Ayah, aku mau pergi bermain ya. Kau tidak boleh kemana-mana. Kau tidak boleh pergi. Banyak prajurit di luar. Aku bukan pencuri, Nek. Aku tidak akan ketakutan melihat prajurit. Jangan membantahku. Apa kau mengerti? Ketika aku bilang tidak boleh pergi, itu berarti tidak akan pergi. Kau mengerti? Tapi kenapa, Nenek? Rani, dengar. Jika kau dalam masalah, nenekmu akan tambah sakit. Benar kan? Jadi, masuklah sekarang. Ayo. Ibu prajurit itu bilang bahwa mereka sedang mencari seorang pangeran. Kenapa ibu merasa sangat khawatir? Ibu, tidak ada yang akan terjadi pada Rani. Tidak. Ibu, mereka tidak tahu siapa kita. Tidaklah kan? Aku merasa rahasia kita akan terbongkar. Rahasia? Ibu, di sini tidak ada yang menutup wajahnya. Kenapa wanita tua itu menutup wajahnya? Tunggu, ibu akan lihat. Tapi, kenapa kau tidak pergi ke perkumpulan perempuan? Itu semua karena penyakitku. Dan tanganmu sudah terluka. Untuk makan tidak ada apa-apa di rumah. Aku tidak mau jadi beban untukmu, Lakan. Ibu, apa yang kau katakan? Seorang ibu tidak akan pernah menjadi beban untuk anaknya. Jangan pernah mengatakan itu lagi. Ibu, apa kau yakin Rageswari sudah melihatmu? Aku tidak tahu. Aku pikir keadaan kita masih terancam. Oh ya Tuhan, aku tahu apa yang dilakukan Tuan Monster dengan Raja Baja di sana. Ayah, tolong ajarkan aku menembak menggunakan ini. Tidak sekarang, Jivan. Ayo, ayah. Jivan, pergilah. Kakak Raja, suasana hati ayah sedang kesal. Tolong maafkan aku, ayah. Aku tahu ayah marah. Ayah sedih karena aku tidak bisa menjadi seperti yang ayah inginkan. Aku anak paling besar. Itu sebabnya ayah mempunyai keinginan yang besar padaku. Dan aku tidak bisa memenuhi keinginan itu, ayah. Berikan aku satu kesempatan lagi, ayah. Ayah suka kau terima kesalahanmu ini. Raja, apa kau mau makan? Duduklah. Makanlah. Kau harus bahagia hari ini, Ibu Suri. Itu ada kerutan di wajahmu. Yang mulia menunjukkan padaku di mana aku berdiri. Dan Jivan juga. Tunggu, Ibu Suri. Aku tidak tahu kenapa kau bawa raja di bawah sayapmu. Tapi ingat satu hal. Kau tidak bisa baik pada siapapun. Saat aku menjadi ibu untuk anakku, aku bukan siapa-siapa tapi wanita lain.
dan tidak ada lagi. Lalu di mana kau berdiri, Ibu Suri? Kau harus membuat tempat sendiri, Rageswari. Tapi aku harus menjelaskan padamu detailnya di lain waktu. Pada suatu momen, aku harus menghentikan percikan yang akan menjadi api. Percikan yang mana? Seorang gadis biasa. Apa yang bisa dilakukan gadis biasa pada kita? Dulu ada seorang gadis biasa yang telah merusak kehidupanku. Setiap kegagalan, kekalahan dalam hidupku, itu karena gadis biasa itu. Kebahagiaanku, harga diriku, dan juga tanganku. Gadis itu telah mengambil semuanya. Dan sekarang, sekali lagi gadis biasa berdiri di depanku. Siapa? Namanya Rani. Dari mana dia? Dari mana dia berasal? Aku harus mencari tahu. Dan aku akan mengetahuinya. Ayo, Nek. Ini tempatnya. Cepat pergi saja. Nenek yakin aku tidak akan dimarahi. Percayalah pada aku, Raja. Sekarang pergilah. Ayo, pergilah. Ya. Raja Baja? Jangan khawatir, Rani. Nenekku datang untuk mengucapkan terima kasih. Tapi kenapa? Apa yang telah aku lakukan? Bukan untuknya, untukku. Kau bilang padaku sesuatu hal yang baik, bukan? Karena mereka Maharaja memaafkan aku. Raja Baja, jangan katakan kepada nenekku bahwa aku bekerja di istana. Sepertinya aku mengenal bau yang tidak asing ini. Aku merasa jika aku akan bertemu teman lama. Oh iya, di mana nenekmu? Nenek, dia dan ayah baru saja keluar. Mereka akan terlambat ke Mabli. Lalu siapa nama nenekmu? Nenek. Dan ayahmu? Ayah. Dan nama Rani siapa? Rani adalah hewan peliharaanku. Nama aslinya Rani Gayatri. Gayatri? Ibuku, dia memberiku nama seperti nama Ratu Gayatri. Namanya Rani Gayatri. Dia tinggal bersama nenek dan ayahnya. Apa itu sebuah kebetulan? Ibu, berapa kali aku harus beritahu? Ibu sedang sakit, ibu harus istirahat. Sekarang ibu mau kemana dengan sayuran ini? Berikan. Ibu. 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 Duduklah ibu, duduklah. Duduklah dan tenangkan diri ibu. Aku akan panggilkan dokter ya.
panas sekali. Buka jendelanya. Baiklah. Dengar, TBC itu bukan penyakit ringan. Dokter yang senior bilang padamu untuk tidak stres dan jangan bekerja terlalu keras. Lalu meskipun tahu kenapa kau tidak bertanggung jawab. Coba lihat, obat akan memberi kesempatan bekerja hanya jika kau berhenti bekerja. Sekarang pulang saja dan istirahatlah. Ibu, kenapa kau tidak mengerti? Kita sudah sering menghadapi hal yang sulit. Dan kau membuat semakin sulit. Pertama, kau tidak mendapatkan perawatan yang baik. Dan di atas semua itu, kau tidak bisa beristirahat dengan kondisimu sekarang ini. Wajar kalau ibu marah dan anak laki-lakinya mengeluh. Ibu, jika boleh aku sarankan, lebih baik ibu istirahat. Sudah menjadi tugasku untuk menjaga keselamatan ibu dan Rani. Aku akan melakukan tugasku. Ibu istirahatlah di rumah dan jangan lakukan apapun. Apa ini? Ini adalah fotoku bersama nenek dan juga kakek. Tunjukkan padaku. Kaliprasat menggonggong, itu artinya nenek pulang. Nenek pulang, nenek pulang. Nenek pulang, nenek pulang. Kau mau menemui nenekmu ya? Apa sekarang kau mau makan? Ayo kita masuk. Ayo. Jika Nenek Rani tahu bahwa dia bekerja di istana, maka dia dalam masalah. Aku membuat gunung dari lubang. Nenek, ayo kita pergi, Nek. Ayah telah mengundang beberapa tamu. Kalau aku sampai terlambat, Ayah bisa marah besar padaku. Oh, ayo kita pergi sekarang. Nenek. Rani, apa ada yang datang ke rumah kita setelah aku pergi? Tidak, Nenek, tidak ada yang datang. Mungkin aku tadi hanya berhalusinasi. Aku melihat tali, aku pikir itu ular. Mungkin ini ketakutanku karena aku melihat tali dan aku berpikir itu adalah ulat. Dan Rageswari ini telah menyulitkanku. Dan aku telah berpikir lebih dari keperluan. Tapi aku tidak tahu kapan Raja akan tumbuh dan mengambil tempatnya Kaa. Nanti. Suatu saat. Karenamu. Karena asuhanmu untuk pertama kali, Raja berusaha untuk menjadi anakku. Itulah kenapa aku putuskan
Aku akan mencoba yang terbaik untuk menjadi ayah yang baik untuknya. Terima kasih. Aku tidak ingin menjadi anakmu. Aku ingin dia menjadi pionku. Tapi persahabatan Rani buruk untuk raja. Aku harus memperjuangkan dia. Aku harus menghilangkan Rani dari raja. Aku harus melakukan sesuatu. Maafkan aku, Bibi Gulabo. Aku terlambat 5 menit. Sebenarnya aku bekerja keras, jadi aku tidurnya sangat lama tadi. Ada apa, Bibi Gulabo? Apa Bibi merasa tidak enak badan? Aku merasa lapar. Ini, makanlah kacang-kacangan. Bibi seharusnya menghadiri makan malam kemarin. Bibi dan bayi ini pasti merasa sangat lapar. Berikan itu padaku, aku akan melakukannya. Raja, kemarilah. Raja, ayah ingin kau membaca puisi yang kau pelajari di sekolah. Bacalah di depan kami. Kalian berdua sangatlah spesial. Beri aku semangat lagi dan lagi. Kalian berdua alasan kenapa aku menjadi kuat. Kau berdua membantuku dalam uji coba dan kesengsaraan. Itu membuat lebih mudah dalam segala situasi, dalam kondisi apapun. Terima kasih kalian berdua untuk selalu ada. Dan tunjukkan padaku bahwa kalian peduli. Kata tidak pernah bisa menjelaskan betapa aku mendambakanmu. Bagus sekali, Raja. Bagus sekali. Kau lihat, bagaimana anakku Raja membacakan sebuah puisi. Kau melihatnya? Ini anakku Raja. Ayah sangat bangga padamu. Ambil ini. Akuntan, ayo pergi. Bibi, kau kenapa? Kau tidak perlu bermain drama lagi. Dia baru saja jatuh, dia tidak mati. Bibi belum makan apapun semenjak pagi. Mungkin itulah mengapa dia merasa sangat pusing. Aku pergi dan memberi sesuatu untuk dia makan. Di tempat ini, pelayan bisa makan sekali saja. Berikan dia air minum,
lalu suruh dia selesaikan pekerjaannya. Kenapa? Ketika banyak sekali makanan dibuat, kenapa pelayan di istana hanya boleh makan 1 kali? Setelah mereka bekerja keras siang dan malam di istana. Kau punya lidah yang besar, tapi kau punya otak yang kecil. Tetap, letakkan benda kecil ini di otakmu, para pelayan dan karyawan. Itu tidak sama. Kau mengerti? Ayolah sayang. Kenapa ibu mencubitku? Katakan, kenapa ibu mencubitku? Katakan kenapa ibu? Kenapa? Jifan, ibu baru hanya mencubitmu, tapi dunia akan menendangmu. Kau tahu kenapa? Karena kau sudah turun menjadi nomor 2. Ibu adalah perempuan lain, dan sekarang kau akan menjadi anak orang lain. Jika kau ingin hidup dengan kehormatan, maka kau harus unggul dari raja dalam segala hal. Aku tidak tahu kenapa ini terjadi, tapi raja sudah memenangkan hati yang mulia. Dan kau harus menggantikan ini. Kau harus membuat yang mulia memandang rendah raja. Kalau tidak, kita berdua akan jatuh. Kau lihat benda ini? Semuanya ini milik raja. Dan kau tahu apa yang akan terjadi? Kita jadi pengemis. Apa kau mengerti? Di mana dokumen kita yang berkaitan dengan petani? Ya mulia, ini dia. Ya mulia, ini semua berkaitan dengan dokumen sidik jari pertanian Amerkot. Dan semua pertanian ini sudah digadaikan tanahnya kepada Anda. Sampai dokumen ini ada di posisi Anda, maka di Amerkot aman. Tidak ada yang bisa menantang Anda, ya mulia. Itu bagus. Lalu apa langkah selanjutnya? Kau bicara seperti itu, Jifan? Maaf kakak, aku suka berbuat jahat padamu. Tapi sampai kau membacakan puisi, aku jadi mengerti. Kakak tertua bagaimanapun akan menjadi kakak tertua. Karena itu aku akan menjadi temanmu. Sepertinya ada yang mencurigakan. Aku bersumpah pada burung hitam bahwa semuanya ada yang salah. Jika kau ingin menjadi temanku, maka kau akan menjadi teman mereka juga. Ayo, kita main permainan baru. Permainan apa? Kau nanti akan tahu, ayo ikuti aku. Ayo. Raja Baja, aku tidak akan mendukungmu dalam kebodohan ini. Iya, aku juga tidak mau bermain ini. Aku bukan seorang pengecut.
seharusnya mengatakan ini sebelum bertindak bodoh terhadap Jivan, Raja Baja. Kau tahu nenekku mengatakan bahwa kunyit kecil dipakai di atas luka agar cepat sembuh lukanya. Tapi kau tidak punya pikiran ya? Ekor Kalipraset bisa berubah bentuk, tapi kalau Jivan dia tidak bisa berubah. Kau tahu dia melakukan ini semua agar kau dipukul oleh ayahmu. Dan melihat kau dipukuli. Dan kau tidak katakan kepada Tuan Monster? Tidak ada artinya mengatakan kepadanya. Sebagai ganti dia akan memarahi aku. Itu artinya dia tetap membodohimu dan kau akan menjadi bodoh. Kau bisa tetap diam tetapi aku tidak bisa. Hei, Rani! Rani! Raja, aku bawa obat untukmu. Kau terlambat, Bindu. Rani datang, pakaikan kunyit dan pergi. Kau tahu apa yang dia katakan? Jika kunyit kecil dipakai di atas luka, maka luka akan cepat sembuh. Rani mengatakan itu padamu? Ini roti atau peta Amerkot? Dan bau sayuran ini, bahkan kotoran sapi lebih baik dari ini. Jadi kau sudah pernah mencoba kotoran sapi ya? Di sisi lain bagaimana kau tahu bahwa kotoran sapi lebih enak? Hei pelayan, apa yang kau lakukan? Coba lihat merpati itu. Di mana merpati? Makananku kemana? Apa yang kau lakukan? Mencoba mengajarimu sesuatu. Sampai kau tidak mengatakan ke Maharaja yang sebenarnya bahwa file merah terbakar karenamu. Aku tidak akan memberikan makanan ini untukmu lagi. Awas kau ya. Berikan makananku. Kembalikan makananku. Apa yang kau lakukan? Ibu, pelayan kecil ini, dia mengambil makananku. Oh, anakku. Berani sekali kau melakukan itu. Tunggu dulu, Rageswari. Iya, aku mencuri makanan Jivan. Tapi tanyakan kenapa aku melakukan ini. Siapa yang menaruh tangannya di atas lilin yang terbakar untuk waktu yang lama, maka dia yang akan menang. Jika kau merasa ketakutan, aku akan melakukannya. Raja! Ini roti atau peta Amerkot? Dan bau sayuran ini, bahkan kotoran sapi lebih baik dari ini. Menjadi saudara laki-laki paling muda membuat saudara laki-laki paling tua dipukul oleh ayahnya. Itu sangat jauh untuk kesalahan yang tidak dia lakukan. Pelayan pingsan karena kelaparan di istana. Nenekku bilang tidak menghormati makanan sama saja tidak menghormati Tuhan. Jadi katakan padaku, apakah itu baik? Tapi Ibu Suri, kenapa kau mendengarkan anak kecil ini? Dia sungguh tidak sopan. Usir dia dari istana. Apa yang kau inginkan? Keadilan. Jivan harus mengatakan yang sebenarnya ke Maharaja dan mendapatkan hukuman. Aku tidak bekerja keras untuk orang lemah karena kelaparan, Nyonya. Mereka harus mendapatkan makanan. Selesai.
Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Tapi untuk itu, kau harus melakukan sesuatu apa yang aku katakan. Katakan padaku, tikus kecil. Kau menerima tantanganku ini? Apa yang terjadi, Rani Gayatri? Kau ketakutan? Aku mengerti. Sudah, duduklah. Kalau tidak salah, ini bordir kerajaan Amerkot. Di mana kau belajar itu? Hanya orang dari keluarga bangsawan yang tahu soal ini. Jangan takut, ini hal yang baik. Nanti ketika ada kompetisi dan ada orang yang melihat bordiranmu, kau pasti akan menang dan mendapatkan hadiah 300 rupiah. Prema, kau dengar itu? Aku dengar dan melihat semuanya. Lihatlah wanita penjahit itu. Tapi, jika aku tidak mendapatkan royalti, maka masalah tidak akan mendatangiku. Maksudmu? Aku hanya menunggu dan melihat apa yang akan kulakukan. Kelihatannya kau begitu khawatir, Ratu Rageswari. Ada apa? Ada yang membuatmu marah? Kau telah cedera dan kau menggosok garam ke situ. Apa yang bisa aku lakukan? Seperti hatiku. Sebagai ganti melempar pelayan yang tidak berguna, kau setuju membuat anakku dihukum. Kau melakukannya dengan sangat baik, Ibu Suri. Kau sungguh hebat. Dan kau ingin ke organisasi perempuan tanpa izin. Apa kau mempertanyakanku? Ini bagus untuk melambung tinggi, tapi kau tidak bisa melambung tinggi. Karena matahari membakar sayapmu. Kadang-kadang akan ada upacara penyerahan hadiah. Pergi mengambil tempat di organisasi perempuan, rumah menteri pasti di sana. Jika aku melihat kau di sana, aku akan memperjuangkanmu, Rageswari. Dan selama itu juga, tikus tua akan prihatin. Pertama-tama, namanya adalah Rani Gayatri. Orang-orang sering memanggilnya Rani, dan usianya baru 7 tahun. Dia bisa merobohkan pondasi istana jika dia mau. Sebelum Rani melakukan sesuatu, aku harus menghentikannya. Maka hentikan dia. Apa susahnya? Tidak ada yang susah. Aku bisa mempekerjakan dia dan membunuhnya. Tapi sebelum itu, aku ingin goyahkan perjuangan dan keberaniannya itu. Dan aku sangat tahu cara melakukannya. Raja Bajak, kau melihatnya? Aku memenangkan segalanya. Jadikan ini balapan atau kabadi atau 7 ekor. Sesekali aku akan dikalahkan di kompetisi makanan manis. Kau ahli dalam memenangkan pertandingan. Aku percaya diri bahwa kau akan menang pertandingan. Tapi aku merasa buruk bahwa kau sangat menderita karena... Aku akan menyusahkan Jivan jika dia merindukan neneknya. Tapi Jivan tidak punya nenek. Jadi jika dia punya satu pun, dia tidak bisa merindukannya, bukan? Jika aku bilang dia akan kehilangan neneknya, maka dia akan merindukannya. Jika aku membuat dia meminta maaf, maka namaku bukan Rani Gayatri. Tapi bagaimana kau akan melakukan semua ini? Aku bekerja di dapur Raja Baja, jadi kau hanya menonton sulap dari jariku.
Rani, apa yang sudah kau lakukan? Shh, aku tidak melakukan apa-apa. Apapun akan selesai oleh Tuan Jamal. Siapa itu, Tuan Jamal? Jamal Gota. Jifan, yang mulia pikir hanya raja yang bisa berbahasa Inggris. Tapi Jifan kita juga bisa. Apapun yang raja lakukan, Jifan juga bisa melakukannya lebih baik. Benar kan? Sekarang aku tidak bisa melakukan apapun, Bu. Ayo, bacakan sebuah puisi untuk yang mulia. Jangan, nanti saja, Bu. Aku akan dalam masalah. Kita tidak dalam masalah. Ayo, lihat bagaimana kau sangat berbakat. Ayo, tunjukkan bakat seni yang ada dalam dirimu. Aku tidak ingin semuanya keluar. Berhentilah melompat, Jifan. Jifan, bacakan sebuah puisi. Bintang-bintang yang berkelip, mangga-mangga acar dingin. Dalam bahasa Inggris. Yang mulia, tolong didengarkan puisinya Jifan dalam bahasa Inggris, ya. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above so high, like a diamond in the sky. Bagus sekali. Sekarang lakukanlah sesuatu yang menyenangkan hati yang mulia, ya. Apakah hal itu yang kau ingin beritahu? Tidak, yang mulia. Dia takut padamu. Aku ingin lewat. Kau boleh pergi, Jifan. Apa kau sedang buru-buru? Aku sedang terburu-buru, Kak Raja. Jika tidak, itu akan terjadi. Itu apa? Atasan ke atas, bawahan yang kebesaran, basah di depan, dan kuning dari belakang. Awas ya kalian. Iya, Jifan. Kau bisa mengambil semua waktumu. Sebenarnya apa yang kalian inginkan? Kau harus minta maaf padaku. Dan kau juga. Dan kau harus memberiku bola. Maaf. Sekarang biarkan aku pergi. Bagus sekali, Rani. Kau memang hebat. Ayo pergi. Aku tidak tahu kenapa kita tidak bisa menyingkirkan pertanda buruk. Hei, siapa yang menaruh pakaian yang sudah dijahit di sini? Kau ini bagaimana kerjanya? Kau bisa menang dalam kompetisi ini dan dapat 300 rupiah. Tapi sekarang lupakan kemenangan. Kau malah membuat perusahaan ini menjadi rugi. Apa kau tahu? Dengan begini kau sudah membuang usaha keras dan uang kita. Siapa yang akan membayar kerugian? Maafkan aku. Aku tidak tahu kapan pakaian ini datang. Lihatlah, aku sudah bekerja keras. Ini sangat penting bagiku. Aku harus memenangkan kompetisi ini untuk cucuku. Dengar, pemerintah tidak memberi kita gaji untuk belas kasih. Mereka membayar untuk bekerja. Kalau kau ingin memenangkan penghargaan ini, maka kau harus membuat banyak pakaian dalam 2 hari ke depan. Apa kau mengerti?
Itu penyakit menular, Nyonya. Akan menyebar jika Anda melakukan kontak langsung dengan orang-orang. Aku sudah bilang pada Lakan bahwa kau hanya bisa diobati di rumah sakit yang ada di Kasauli. Ibu Suri, aku mau bilang, minta maaf. Aku merasa lebih baik. Tapi Ibu Suri, tikus kecil itu sangat pintar. Aku sudah melihatnya. Hanya kau yang bisa mengalahkan tikus itu. Dan menurutku, kau harus melakukan secepatnya. Aku akan melakukannya. Oh ya Nenek. Nenek tahu dia adalah anak kencing yang kecil, Kali Prasad. Dan dia benar-benar sangat mencintainya. Aku menemukannya. Apa yang kau temukan?